baik. Baik ya. Oke, ternyata puji Tuhan hari ini kita semua dalam keadaan yang baik. Nah, baiklah. Hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Jadi dari situasi ini Ibu Elsa akan berperan sebagai coach dan Ibu Elvin sebagai coaching. Nah, di sini saya akan melihat, saya juga akan menilai, dan saya akan mengamati praktek coaching Ibu Elsa dan Ibu Elvin hari ini. Kali ini saya bertugas sebagai observer dengan mengamati kegiatan coaching sesuai alur Tirta. Tapi sebelumnya itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya letakkan kepada Ibu Elsa sebagai coach. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang nanti akan Ibu Elsa laksanakan dan dalam kegiatan coaching kali ini? Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah mau bersedia menjadi observer pada coaching kali ini. Dari pertanyaan Bapak tadi, kompetensi yang akan saya kembangkan, yang akan saya laksanakan, yaitu bagaimana saya dapat hadir secara penuh pada saat kegiatan coaching, kemudian saya bisa menjadi pendengar yang aktif. Baik Bu, kalau begitu menjadi bisa hadir secara penuh dan menjadi pendengar yang aktif. Untuk pertanyaan kedua nih, kompetensi yang mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu Elsa lakukan? Baik Pak, kompetensi yang akan saya lakukan secara spesifik pada saat coaching kali ini adalah pada rencana aksi untuk coaching, di mana coach dapat membuat atau merancang aksinya, kemudian dia bisa menemukan solusi pada saat coaching nanti. Oke, baik kalau begitu. Selanjutnya, indikator dan ketercapaian apa yang Ibu harapkan terhadap coaching dalam pengambilan dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaian dari proses coaching kali ini yaitu bagaimana si coach ini bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Oke, berarti bagaimana si coach bisa memperoleh jalan keluar atau solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, kalau begitu terima kasih. Sekarang saya beri kesempatan kepada Ibu Elsa dan Ibu Elvin untuk melakukan praktek coachingnya. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan. Selamat siang juga Bu. Apa kabar? Puji Tuhan kabarnya baik Bu. Apakah Ibu punya waktu luang? Iya Bu, saya punya waktu luang. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya mau menceritakan masalah saya di kelas Bu. Apakah Ibu bisa membantu saya? Ya, tentu saya bisa membantu Ibu. Kira-kira permasalahan Ibu hadapi di kelas itu seperti apa? Begini Bu, ini di kelas itu yang saya hadapi terkait dengan kemampuan murid dalam membaca Bu. Itu di kelas itu masih terdapat banyak beberapa anak yang kemampuan bacanya rendah. Oh begitu, permasalahan yang Ibu Elvin hadapi saat ini yaitu anak yang kemampuan membacanya rendah ya Bu. Kira-kira apa yang menyebabkan anak itu kemampuan membacanya rendah Bu? Kalau itu menurut saya Ibu, itu kemampuan baca rendah itu karena faktor internal dan eksternal Ibu. Itu faktor ini internal itu disebabkan oleh rendahnya minat membaca anak, dan eksternal itu faktor kurangnya peran orang tua Ibu. Oh jadi begitu. Dari cerita Ibu saya sudah tahu apa yang permasalahan yang Ibu hadapi. Lalu apa upaya apa upaya yang sudah Ibu lakukan selama ini? Oh iya, biasa sudah lakukan itu, memberi bimbingan khusus bagi murid-murid yang belum kemampuan bacanya rendah. Terus yang kedua itu membagi bahan bacaan Ibu. Terus membuat jadwal membaca di perpustakaan juga, dan melakukan program membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Baik, bagus juga Bu. Ibu sudah melakukan berbagai upaya ya untuk meningkatkan kemampuan membaca anak. Menurut Ibu kira-kira apa yang akan
akan Ibu rencanakan ke depannya? Nah, yang pertama itu saya memberikan bimbingan khusus bagi siswa itu yang kemampuan bacanya rendah, terus membantu bahan bacaan, terus membuat jadwal membaca di perpustakaan dan melakukan program membaca hingga seminggu sebelum proses pembelajaran. Rencana yang bagus ya Bu. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi untuk mengetahui ketercapaian yang sudah Ibu lakukan dari rencana hari ini? Rencana ke depan ini mungkin 2 minggu setelah hari ini kita berdiskusi, nanti kita berdiskusi kembali dengan Ibu. Semoga rencana aksinya berhasil ya Bu. Jika Ibu punya permasalahan atau kesulitan, Ibu bisa kita bisa berdiskusi atau saling berbagi ya Bu, sehingga bisa menemukan solusinya. Terima kasih Bu Elsa sudah membantu saya. Oke, terima kasih Bu Elvin. Sama-sama. Baik, jadi Ibu Elsa dan Ibu Elvin tadi saya sudah sudah memperhatikan praktek coaching yang dilakukan oleh Ibu berdua. Nah, untuk itu menurut saya selama kegiatan tadi sudah terlihat alur tirtanya, di mana sudah ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana dan tanggung jawabnya. Untuk itu saya punya beberapa pertanyaan lagi untuk coach. Dalam hal ini Ibu Elsa sebagai coach. Nah, pertanyaan yang pertama, apa indikator keberhasilan dari praktek coaching yang Ibu Elsa lakukan bersama Ibu Elvin? Baik Pak, jadi indikator keberhasilan dari diskusi ini tadi saya lihat bagaimana coach atau Ibu Elvin itu melaksanakan aksi dari rencana aksi yang sudah dia buat, kemudian dengan solusi-solusi yang dihadapi dari permasalahan yang ada tadi. Berarti ada solusinya dari setiap masalah yang dihadapi oleh Ibu Elvin. Dan yang kedua, di awal tadi Ibu Elsa mau menjadi sebagai pendengar yang baik. Nah, ketika kita menjadi pendengar yang aktif, berfokus pada keterampilan sebagai coach. Lalu kompetensi apa yang dicapai saat itu? Benar ya Pak, dan di awal tadi saya sudah katakan bahwa saya akan hadir secara penuh dengan tujuan saya juga akan menjadi pendengar yang aktif ketika saya melakukan coaching bersama Ibu Elvita tadi. Kemudian saya melihat juga bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat mencapai tujuan dan solusi dari kegiatan coaching yang dilakukan pada hari ini. Ya baik Bu Elsa, artinya ketika memang sudah hadir secara penuh, kita bisa memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menggali sendiri solusinya dari masalah yang dihadapi. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Elsa dan Ibu Elvin atas kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi hal baik yang akan diterapkan di sekolah kita masing-masing. Baik, terima kasih juga Pak Guru sama-sama untuk kerjanya.